selama di dalam dada tidak mengenali huwa yang punya nama Allah, artinya bahwa nggak punya tujuan hidup, tidak mengerti untuk apa hidup, tidak mengerti pada saat kita meninggal dunia kemana tujuan kita, dan di dunia juga nggak mengerti tujuan kita di dunia, apa jadinya? Sehebat apapun program, sehebat apapun sebuah grand design dibuat untuk melakukan suatu penataan, pada akhirnya akan terkorosi oleh nafsu. Maksudnya begini, akhirnya dibuatlah sebuah rumus yang disebut demokrasi. Ini terlepas skeptis sebuah tatanan bangsa negara bukan, tapi kita ngomong terkait dengan sebuah rumus. Kenapa para nabi dan para rasul tidak terkena penyakit demokrasi? Penyakit demokrasi itu bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kekuatan, itu rumus demokrasi. Kedua, dibatasi tesisnya ya. Tesis yang pertama bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kekuatan, itu adalah tesis demokrasi. Tesis demokrasi yang kedua itu dibatasinya kekuasaan, kan gitu. Tapi semuanya ada alasannya. Kenapa bagi-bagi? Semua biar merasakan. Kenapa dibatasi? Karena pada saat seseorang itu berkuasa lebih 2 periode, sudah mulai kejangkit yang namanya penyakit apa? Serakah. Gitu. 2 kali, 2 periode, kemudian 3 periode. Setelah itu mulai merencanakan seumur hidup. Biasanya kan begitu. Itu penyakit demokrasi. Sebagai contoh kan begitu. Tapi apakah benar seperti itu? Dan apakah berhasil sistem demokrasi di dalam sebuah tatanan bangsa dunia ini? Apakah berhasil? Kan sebagai contoh kan begitu. Dengan demokrasi menjadikan makmur, menjadikan adil, kan enggak, kan contoh. Terus gimana? Memang kita nggak ngomong tentang politik, tapi saya hanya membandingkan. Kenapa? Sebab saat seseorang itu terlalu lama dia duduk memegang uang, terlalu lama dia duduk memegang kekuasaan, kemudian terjangkit yang namanya penyakit serakah, penyakit hegemoni. Kenapa? Karena tidak mengenal dan karena tidak mengetahui dan mengenal tujuan hidup, tidak mengetahui dan tidak mengenal kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin, karena tidak mengetahui dan tidak mengenal Tuhannya, kecuali hanya nama-nama dan sifat-sifat yang ini pun hasil rumusannya mereka, kan gitu loh, hasil rumusan interpretasinya mereka. Nah ini sehingga tidak memenuhinya asomat, tidak terpenuhinya rongga, itu tidak penuh. Rongganya terjadi kocak, kan gitu ya. Nah nggak penuh kan kocak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Makanya sungguh bahwa huwa itu adalah zikir yang menjadikan ada keberadaan dia, ada kehadiran dia di dalam hati, keberadaan al-zikr. Dan ini benar-benar Allah pasti. Di sini kalimatnya kan nahnu, sungguh kami. Kenapa menggunakan kalimat kami? Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazala, yang menurunkan, kami menurunkan adanya zikir, adanya ilmu zikir, adanya ilmu kehadiran, adanya ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi, sehingga dengan berfungsi itu mengenali tujuan hidup, untuk apa hidup, sehingga tidak akan larut, tidak akan goyah dengan dinamika kehidupan. Dengan ekonomi, dengan sosial tidak menjadi goncang. Wa innalahu lahafidun, dan kami menjaga, dan orang yang berada di dalam zikir akan terjaga dengan ilmunya itu.